Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita akan bawa setiap mazmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh hati bawa pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan serukan, sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Sebab hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Sebab itu mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah kita. Kita
kita naikkan pengagungan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita bawa persembahan ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Berikan pujian, berikan hormat bagi Dia Sang Raja. Dia yang disembah, Yesus namanya. Yesus, kami tinggikan namamu yang agung. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Mari berikan pujian
kemuliaan bagi Dia Allah kita. Mari kita berikan hormat dan pengagungan bagi Dia. Sebab tiada nama lain, hanya nama Yesus, satu-satunya pribadi yang menerimaku, menopangku, menolongku. Hanya Kau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya, ku percaya, segenap hatiku percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur yang ada di rumahmu, atau roti dan sirup ya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur. Di hari ini kami boleh berada di hari Minggu. Terpujilah Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, apa yang kami baca dari Alkitab, apa yang kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Roh Kudus menuntun saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan.
Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat di mana kami berada, memenuhi hati dan pikiran kami, bahkan di setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu. Setiap kami yang mendengar, kami diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita lihat di Matius pasalnya yang kelima pada ayat 17 saja ya. Perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dan Hukum Taurat. Ayat 17 berkata begini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Bapak Ibu, kebebasan adalah jati diri manusia, sekaligus hak istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia, yang membuat manusia memiliki kehendak bebas untuk mencipta, merasa, dan berkarya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam prakteknya kebebasan itulah yang justru menjerumuskan manusia ke dalam kejatuhan. Karena kebebasan sering diartikan sebagai kesewenang-wenangan. Manusia seakan-akan bisa berbuat apa saja, kapan saja, dan di mana saja sesuka hatinya. Aturan-aturan kerap kali dianggap sebagai penghalang kebebasan. Karena itu, pelanggaran norma dianggap sah-sah saja. Nah, banyak orang mengidamkan kebebasan dalam arti yang liar, yaitu sebebas-bebasnya tanpa ikatan atau batasan. Dengar baik Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa kebebasan seperti itu justru akan menjerumuskan kita ke pengertian yang salah dan tidak alkitabiah. Memang sejak awal penciptaan, Allah menganugerahkan kebebasan kepada manusia. Kebebasan itu ditujukan untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan manusia. Kebebasan Allah anugerahkan untuk keselamatan manusia. Kebebasan itu tidak pernah sempurna tanpa norma-norma. Maka Allah juga menyodorkan atau memberikan perintah atau aturan supaya kebebasan manusia ditata sehingga perbuatan manusia bisa dipertanggungjawabkan. Pada sisi lain, norma-norma itu pun bisa berwibawa apalagi dihayati dalam kebebasan. Dengan kata lain, kebebasan dan norma adalah dua hal yang saling mendukung. Jadi penghayatannya mesti bersamaan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus sendiri adalah sosok yang bebas sekaligus taat asas. Sejak kanak-kanak misalnya, Maria dan Yusuf menanamkan adat istiadat Yahudi kepadanya, disunat, ziarah, pergi ke sinagoga untuk belajar kitab suci di sana dan lain sebagainya. Begitu pula ketika ia berkarya, ia adalah pelaksana sekaligus pewarta kehendak Bapanya dan hukum cinta kasih. Tidaklah heran apabila Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan menggenapinya." Karena itu, marilah kita menghayati anugerah kebebasan kita dengan taat pada norma, pada asas, pada kehendak Allah. Amin.
Jadi pada dasarnya manusia sangat menginginkan kebebasan. Tetapi pada kenyataannya sangat tidak mungkin kebebasan yang unlimited, tanpa batas diberikan kepada seseorang. Mari kita lihat contoh kebebasan yang terdapat dalam Alkitab. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian di Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, 17. Nah di Kejadian pasal 3 ayat 2 dikatakan begini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak dicatat dalam Alkitab bahwa Hawa tahu dari mana tentang perintah Tuhan itu. Tetapi sebagai suami istri, tentunya Adam menceritakan kepada Hawa tentang perintah Tuhan itu. Nah, poin yang ingin saya katakan bahwa Adam dan Hawa diberi kebebasan yang sama untuk makan semua buah di Taman Eden kecuali satu, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, Adam dan Hawa sama-sama tahu tentang sebab akibat tersebut, yaitu apabila mereka makan, ya kan, pasti mereka mati. Jadi mereka tahu sebab akibat. Apabila mereka makan itu sebab, ya, akibatnya pasti mereka mati. Tetapi mereka memilih untuk makan, ya kan, dan menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Akhirnya kebebasan yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa telah hilang. Kebebasan hilang karena ketidaktaatan. Jadi perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kebebasan harus disertai dengan yang namanya ketaatan. Nah, bagi orang Kristen ada hubungan yang sangat erat antara kebebasan dengan ketaatan. Kebebasan tanpa ketaatan adalah kesewenang-wenangan. Sedangkan ketaatan tanpa kebebasan adalah perbudakan. Dan kedua-duanya sama-sama tidak Kristiani. Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sebagai anak Tuhan, memang saudara dan saya telah bebas karena dimerdekakan atau dibebaskan dari belenggu dosa oleh Kristus. Tetapi perhatikan, kebebasan yang kita miliki harus tetap pada jalurnya Tuhan. Tadinya kita adalah hamba dosa. Tetapi karena kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Jadi kebebasan yang kita miliki sebagai anak Tuhan juga harus disertai dengan yang namanya ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita tahu bahwa
sebagai orang bebas, kita juga harus tetap taat pada firman-Nya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara mewujudkan kebebasan yang disertai dengan ketaatan? Mari kita lihat buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dicatat begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, fokus saya pada yang terakhir ini, hanya kepada salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Di dalam terjemahan baku ya, dikatakan penguasaan diri, atau biasa kita kenal dengan self control. Saya memakai kata pengendalian diri dalam menerjemahkan self control. Jadi, untuk mewujudkan kebebasan yang disertai dengan ketaatan adalah dengan pengendalian diri. Jadi, penguasaan diri atau pengendalian diri. Pengendalian diri sangat penting, Bapak Ibu, karena apa yang tidak dikendalikan, maka hal itu yang akan mengendalikan kita. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang tidak kita kendalikan, tidak dapat kita kendalikan, maka hal itu yang akan mengendalikan kita. Contoh, lidah. Karena lidah dapat menghancurkan apa yang sudah dibangun. Saya akan bacakan secara lengkap di Yakobus ya, pasalnya yang ketiga, Yakobus pasal 3 mulai dari ayat 5 dikatakan begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan ya, dengan perkataan kita dapat menghancurkan reputasi, pernikahan, hubungan, bahkan masa depan seseorang hanya dalam waktu satu malam. Jadi lidah ya, kita harus dapat mengendalikan lidah kita. Karena ada yang berkata mulutmu adalah harimaumu. Jadi kita minta Roh Kudus untuk bisa mengendalikan lidah kita. Contoh lain yang dapat mengendalikan kita adalah nafsu makan, nafsu seks, materi, masa lalu, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat dikendalikan oleh hal yang kita tidak kendalikan. Itu intinya. Begitu juga dengan yang namanya kebebasan. Apabila kita tidak bisa mengendalikan kebebasan, maka kebebasanlah yang akan mengendalikan kita. Dan pada akhirnya kita tidak taat. Nah, kembali lagi tentang penguasaan diri yang saya menggunakan istilah self control,
yang saya terjemahkan dengan pengendalian diri, ya. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita tahu bahwa kita harus mengendalikan kebebasan yang kita miliki, kemudian dengan semudah itu kita mampu mengendalikannya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Penguasaan diri atau pengendalian diri bukan hal yang mudah. Tapi mari kita coba belajar tentang pengendalian diri yang benar. Pengendalian diri bukan berarti kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Sebab apabila kendali kita yang pegang, ya, maka sangat mungkin kita jatuh di lubang dosa yang sama berulang-ulang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa itu pengendalian diri yang benar? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada hal yang harus kita ingat, bahwa pengendalian diri adalah bagian dari buah roh. Perhatikan kalau di Galatia pasal 5 itu, ya, buah roh, ya, bukan buah roh kecil, ya, tapi buah roh dengan R besar, ya. Jadi perbedaannya pada huruf besar. Di dalam Galatia 5:22 kata buah roh, ya, terjemahan terjemahan baru diterjemahkan dipimpin Roh Allah. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Jadi kata dipimpin tetapi buah roh ialah, ya, buah roh. Tapi kalau saudara melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan dipimpin Roh Allah. Jadi pengendalian diri yang benar adalah berikan kendali hidupmu ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Ini yang benar. Jadi kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam otoritasnya Tuhan. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia yang berotoritas atas hidup kita. Kita hanya mengikuti. Amin. Itu pengendalian diri yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu, kebebasan, saya mau tegaskan kembali bahwa kebebasan harus disertai dengan ketaatan. Ya, ini yang harus mendapat penegasan kita, ya. Bahwa kebebasan harus disertai dengan ketaatan. Sehingga saudara dan saya tetap pada jalurnya Tuhan. Nah, untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan pengendalian diri yang benar, penguasaan diri yang benar. Pengendalian diri yang benar adalah memberi kendalinya ke tangan Tuhan. Kendali dalam tangan Tuhan berarti bukan lagi melakukan apa yang kita inginkan, tetapi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya ada lagu, Bu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu pengendalian diri yang benar. Jadi kita hidup, ya, bukan kita lagi, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dia yang pegang kendali kita. Maka semuanya akan beres. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajarkan bahwa kami diberikan kebebasan sebagai manusia ciptaan-Mu. Engkau memberikan kebebasan kepada kami. Tetapi kebebasan yang harus disertai ketaatan. Itu sebabnya pada hari ini kami boleh belajar tentang sesuatu yang luar biasa. Bahwa Engkau yang harus mengambil alih kendali hidup kami. Sehingga kami hanya mengikuti apa maunya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memerdekakan kami. Tetapi kami harus hidup
di dalam ketaatan kepadamu. Yesus datang memberikan kebebasan, kepastian, keselamatan, tetapi kami harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Terima kasih, berkati setiap kami yang beribadah hari ini, jemaat Galilea Community of Christ yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini maupun nanti. Tuhan berkati semuanya. Sebentar kami akan menerima tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri, tetapi kami memberi dengan sukacita, dengan ketulusan, karena didorong oleh kebaikan Tuhan yang sudah datang bagi kami, menyelamatkan setiap kami. Terpujilah Engkau, berkati mereka yang akan memberi setiap rupiah yang mereka berikan, yang mereka tabur. Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi, kami siapkan diri untuk menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, yaitu tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini, amin. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Bapak Ibu, setiap pemberian yang Bapak Ibu berikan, yang benih yang Bapak Ibu tabur, kami doa supaya Tuhan memperhitungkan semuanya dan Tuhan akan mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Doakan juga Yayasan Pelayanan Galilea dalam pekerjaan Tuhan yang diemban, supaya setiap pelayanan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dan banyak jiwa yang diselamatkan. Kami juga terus berdoa untuk yayasan supaya memiliki satu tempat yang permanen, ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Bagian kami berharap dan berdoa, dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan, ya, menerima tubuh darah Kristus. Saudara yang sudah siap hosti dan anggur, roti dan sirup di rumahmu, saya akan membacakan dulu bagian Alkitab, ya. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sudah punya hosti dan anggur, mari kita berdiri. Ya, ambil hosti, kita pegang dan kita angkat di atas kepala kita dan katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk sakit penyakit. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita pegang dan kita angkat di atas kepala kita. Dan katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku percaya bahwa Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku,
Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Tuhan Yesus menjamin barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Karena itu mari kita bersyukur, jangan khawatir, tetap teguhkan hatimu dan kuatkan imanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami akan melangkah di tahun yang baru jika Tuhan berkenan. Karena itu kami tidak khawatir tentang apapun juga, sebab kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan berkati, beri sehat, beri perlindungan kepada kami semua. Ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka semua yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Terima kasih, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Keamanan di negeri ini tetap kondusif. Tuhan bersama TNI dan Polri menjaga bangsa ini. Berkati pemerintah yang ada dalam tugas dan kerjanya. Terpujilah Engkau, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas atas hidup kami, Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami. Masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Dan karena itu kami serahkan sepenuhnya kepadamu, Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dan di dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya, dan selalu saksikan Galilea Network dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.